Jangan lupa like and subscribe. It goes forward with imposing this law. The European Union is in touch with our G7 partners on this topic, and we've made our position very clear to the Chinese leadership today and urged them to reconsider. Untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan jernih, mendapat hidayah dari langit, sehingga kemudian itu bisa saja apa yang dilakukan oleh polisi itu menyimpan dari ketentuan perundangan kembali kepada yang sesuai dengan perundangan. Begitu juga bisa saja kemudian teman-teman di Komnas HAM digerakkan dengan doa dari langit ke langit itu bisa untuk kemudian melakukan lagi penyelidikan tambahan dan seterusnya seperti itu. Dan mengejutkan, TP3FPI telah menerima rekaman video satelit Eropa dari Uni Eropa. Simak videonya sampai selesai dan tetaplah bersama kami di Aktual Televisi, tajam dan terpercaya. Jadi pertemuannya sebenarnya berlangsung pada hari Kamis kemarin. Jadi pada saat kita sedang ribut-ribut, tidak banyak media yang memperhatikan kunjungan ini. Tapi memang tidak dirilis informasi resmi atau pernyataan resmi. Ini tentu saja bisa kita pahami karena situasinya tentu saja sangat sensitif, bahwa sebenarnya kasus tewasnya 6 orang Laskar Front Pembela Islam dan juga penahanan Habib Rizik Syihab itu sudah di dalam sorotan dunia internasional, terutama negara-negara Uni Eropa. Jadi salah satunya misalnya azas proporsionalitas, sejauh mana serangan terjadi. Ya, banyak pertanyaannya. Misalnya pertanyaan pertama adalah siapa yang lebih dulu menyerang, atau paling tidak siapa yang lebih dulu mepet mobil. Oke, setelah mobil bertabrakan atau diserempet lalu mobil tersebut berhenti, siapa yang terlebih dulu melepaskan tembakan, kalau memang ada tembak menembak. Dalam proses penegakan hukum tidak boleh ada tindak kriminal oleh aparat penegak hukum. Ini semua menyadarkan kita semua agar kita sama-sama mencoba untuk berpartisipasi memperbaiki sesuatu yang sepertinya mampet di Republik ini. Mengejutkan, TP3FPI telah menerima rekaman video satelit Eropa dari Uni Eropa. Amnesty International Indonesia ikut menyoroti kasus penembakan di Jalan Tol Jakarta Cikampek oleh kepolisian yang menewaskan 6 anggota Front Pembela Islam. Kepolisian diminta untuk mengungkap secara transparan peristiwa tersebut. Jika polisi yang terlibat dalam insiden itu melanggar protokol tentang penggunaan kekuatan dan senjata api, mereka harus diungkap secara terbuka dan diadili sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia, kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Menurut dia, harus ada penjelasan mengenai kondisi petugas saat itu. Harus ada penjelasan tentang apakah petugas yang terlibat dalam insiden penembakan itu telah secara jelas mengidentifikasi diri mereka sebagai aparat penegak hukum sebelum melepaskan tembakan, dan apakah penggunaan senjata api itu dibenarkan tandas umat. Dia menegaskan, polisi seharusnya hanya dibolehkan untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan, terutama dengan senjata api, sebagai upaya terakhir. Itu pun harus merupakan situasi luar biasa untuk melindungi keselamatan dirinya dan atau orang lain. Jika tidak, maka tindakan itu bisa tergolong unlawful killing. Penggunaan kekuatan, kekerasan, dan senjata api yang melanggar hukum oleh polisi tidak boleh dibenarkan. Terlebih lagi, bila digunakan dalam kasus yang terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang seharusnya tidak berakhir dengan kekerasan. Komnas HAM harus ikut mengusut
Komisi 3 DPR RI juga perlu aktif mengawasi dan mengontrol pemerintah dan jajaran kepolisian, tuturnya. Seperti diketahui, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, rombongan polisi mengikuti rombongan pengikut pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab di tol Jakarta Cikampek, dan Argo juga mengatakan polisi sedang menyelidiki laporan bahwa pengikut Rizik berencana untuk menggelar demonstrasi selama pemeriksaan Rizik yang dijadwalkan oleh polisi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Argo menuturkan, sekitar pukul 00.30, dua mobil dari rombongan tersebut tiba-tiba mengimpit mobil yang digunakan polisi dan memaksa untuk berhenti. Para pendukung Rizik yang berada di dalam mobil dituduh menodongkan senjata api dan senjata tajam ke arah petugas. Petugas kemudian melepaskan tembakan yang mengakibatkan sedikitnya 6 orang pendukung Rizik tewas. FPI juga telah mengeluarkan pernyataan tentang insiden tersebut. FPI mengklaim bahwa konvoi Rizik dihentikan oleh sekelompok preman tak dikenal, yang kemudian menembak pengawal Rizik. Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube, pihak FPI membenarkan 6 orang anggotanya yang tewas karena tembakan polisi sekaligus meralat pernyataan mereka sebelumnya yang menyebutkan bahwa sebuah mobil yang membawa 6 pengawal Rizik hilang. Sejumlah media asing juga menyoroti bentrokan yang terjadi antara polisi dengan massa pendukung Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Stasiun televisi dan radio Amerika Serikat, Voice of America, menulis artikel Indonesian Police Kill Supporters of Hardline Clerics in Jakarta Highway Class. Dalam artikel itu, VOA mewawancarai juru bicara pimpinan FPI Rizik Syihab, Munarman, yang menganggap bahwa kematian 6 pendukung kelompoknya itu merupakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan Polri. Selain VOA, situs berita asal Singapura, Channel News Asia dan koran Straits Times juga memberitakan hal serupa. Kedua media itu menyoroti kematian 6 pendukung FPI dalam bentrokan dengan polisi. Sementara itu, stasiun televisi berbahasa Arab dan Inggris yang berbasis di Doha, Qatar, Al Jazeera, kantor berita Associated Press, dan koran New York Times juga meliput bentrokan antara pendukung Rizik dan polisi tersebut. Bentrokan antara polisi dan massa pendukung FPI terjadi sekitar Senin pukul 03.00 WIB. Kejadian bermula saat penyidik kepolisian mendapatkan informasi terkait pengerahan massa yang akan dilakukan untuk mengawal pemeriksaan Rizik di Polda. Polisi pun menyelidiki dan memastikan informasi tersebut. Sejumlah petugas polisi menggunakan mobil Polda Metro Jaya kemudian mengikuti kendaraan yang diduga merupakan pengikut dari Rizik. Ketika polisi mengintai mobil tersebut, tiba-tiba kendaraan petugas diberhentikan dan dipepet oleh massa yang diduga pengikut Rizik. Polisi kemudian mengaku diserang menggunakan senjata api dan senjata tajam sehingga memaksa aparat melakukan tindakan tegas dengan menembaki massa tersebut demi melindungi diri. Guna membuktikan indikasi yang disebut unlawful killing, Komnas HAM sudah menyerahkan seluruh barang bukti. Hasil temuan serta rekomendasi kepada Polri dengan harapan dapat memperjelas peristiwa penembakan Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Neta melanjutkan, bagaimanapun para polisi research itu menguntit, Laskar FPI berdasarkan perintah atasannya, mulai dari berpangkat AKBP, Kombes, hingga Jenderal. Artinya, sepanjang penguntitan itu pasti terjadi komunikasi intensif. Tidak mungkin para polisi itu lepas begitu saja, sehingga segala tindakan petugas di lapangan tetap dalam kendali dan kontrol atasannya, yang juga melaporkan perkembangannya ke atasannya lagi. Untuk membuka kasus ini secara transparan, semua akses komunikasi dalam proses penguntitan tersebut perlu dibuka. Komunikasi HP antara ketiga polisi yang dituduh menembak itu dengan atasannya harus dibuka agar diketahui apa sesungguhnya perintah atasannya itu. Begitu juga komunikasi HP atasannya dengan atasannya lagi yang berpangkat jenderal juga harus dibuka secara transparan agar diketahui apa perintahnya, apakah ada perintah penembakan atau tidak. Semua identitas mereka, mulai polisi di lapangan, atasannya yang berpangkat AKBP, Kombes maupun jenderal harus dibuka secara transparan. Sikap transparan sangat diperlukan agar kasus ini tuntas secara terang benderang, sebab penyelesaian kasus dugaan unlawful killing terhadap Laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek hingga ke pengadilan sudah menjadi rekomendasi Komnas HAM. Tentunya, Polri harus mendukung perkara ini dituntaskan secara profesional, transparan, akuntabel, dan presisi. Sebab itu, IPW memberi apresiasi pada Kapolri dan Kabareskrim yang sudah meningkatkan penanganan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan, imbunya.
Komnas HAM menyarankan tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP36 Laskar FPI membawa temuan adanya eksekutor lain dalam peristiwa di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek ke polisi. Kalau TP3 menyampaikan ada kemungkinan eksekutor lain dan memiliki bukti yang memperkuat hal tersebut, sebaiknya dibawa ke polisi untuk menambah lengkapnya penyidikan kepolisian terkait peristiwa Karawang tersebut, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. BK mengaku tak menemukan eksekutor lain selama melakukan proses investigasi. Dia menyebut, Komnas HAM hanya menemukan pasukan bersenjata yang bersiaga di sejumlah titik untuk mengamankan jalur vaksin COVID-19. Temuan Komnas adalah ada pasukan bersenjata yang bersiaga di beberapa titik sepanjang jalan tol, tetapi pasukan tersebut untuk pengamanan jalur vaksin dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bio Farma Bandung jelasnya. Sebelumnya, TP3 mensinyalir ada eksekutor lain dalam peristiwa di kilometer 50 Tol Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu. TP3 menduga adu tembak yang terjadi dan selongsong peluru di TKP tak hanya milik polisi dan anggota Laskar. Ketua TP3 Abdullah Hehamahwa mengatakan hal itu berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata yang didapatkan di sekitar lokasi.